Halo semuanya, balik lagi di channel aku Susiang. Yang belum nonton part satunya, kalian bisa klik video di atas ya. Di part kedua ini, aku mulai dengan cerita Silpa dulu ya. Anak kecil ini namanya Raskuti. Dia lagi nungguin kepulangan ayahnya yang udah sekitar 7,5 tahun gak pulang-pulang. Ini ibunya, namanya Joti. Setiap ada yang ketok pintu, dia pasti buka dengan harapan ayahnya yang datang. 2 kali buka pintu ternyata bukan. Tapi dia masih semangat guys, positive thinking dan ceria karakter si Raskuti ini. Akhirnya ada taksi yang datang, semua orang keluar rumah. Tapi yang keluar malah... Jadi ayahnya ini selama ini nggak pulang ternyata jadi transgender. Awalnya namanya Manikam, berubah jadi perempuan, ganti nama jadi Shilpa. Ini adegan cukup bikin syok sih kalau kenyataannya. Bayangkan kita ada di posisi Joti. Gimana perasaan dia sebagai istri yang ditinggal bertahun-tahun, terus ngedapetin lakinya ternyata jadi transgender. Dandan pakai sari di depan muka dia. Pas Joti nangis, bingung sama kenyataan yang harus dia terima, si Manikam, udah jadi Silpa ya, bukannya merasa bersalah, malah bilang sebagai wanita dia ngerti keadaan Joti. Beda dengan anaknya, dia langsung terima Silpa apa adanya. Dia tetap mau ajak Silpa ke sekolah buat kasih lihat ke teman-temannya kalau dia punya ayah, karena selama ini dia diledekin karena dianggap nggak punya ayah. Selagi mereka jalan bareng menuju ke sekolah, mereka ngobrol banyak. Anaknya nanya, kenapa ayahnya jadi perempuan? Selama ini tinggal di mana? Sehari-hari makan dari mana? Terus Silpa nunjukin caranya gimana dia dapat uang. Kalau di sini mungkin kayak ngamen ya. Woi, super bunny, வாய்ப்பே இல்ல. Adegan selanjutnya waktu mereka lagi di toilet. Pas Silpa bantuin anaknya ngancing celana, ada petugas yang datang. Terus langsung ngejudge kalau dia ini lagi macam-macam. Dibilang itu anaknya tetap nggak percaya. Akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Setelah dikonfirmasi melalui telepon, mereka dibolehin pulang sebenarnya. Tapi muncullah si inspektur yang sama yang mergokin Fembu sama Mukil. Si inspektur ini nggak ngebolehin mereka pulang karena dia curiga. Jadi dia suruh anak buahnya konfirmasi langsung ke rumahnya mereka. Tapi ternyata itu cuma akal-akalan dia doang. Di sini dia ngambil kesempatan buat ngelecehin Silpa. Posisi Silpa terjepit karena merasa nggak berdaya, mau nggak mau dia nurut aja. Miris sih pas adegan ini, sedih, kesel, rasanya pengen aku jambak nih polisi. Ini merupakan masalah sosial ya, yang memang terjadi di kehidupan nyata. Diskriminatif, pelecehan seksual, pandangan rendah terhadap mereka yang transgender memang ada di mana-mana. Di film ini yang jadi antagonisnya malah polisi, yang seharusnya bertugas melindungi warganya. Setelah itu Silpa tetap pergi ke sekolah anaknya, tapi dia nggak boleh masuk. Jadi anaknya suruh ayahnya tunggu di luar, dia mau manggil teman-temannya. Di situ dia dicemooh gitulah sama orang-orang sekitar. Terus dia kesel. Juga karena apa yang baru terjadi di kantor polisi, akhirnya dia pergi beli tiket balik buat ke Mumbai. Anaknya nyariin. Dia lihat ayahnya keluar dari toko ayah temennya. Tapi teman-temannya ngeledekin dia dengan bilang, masa seorang ayah kayak gitu? Penampilannya kayak ibu-ibu. Dia marah terus berantem. Silpa ngeliat anaknya berantem, dia meleraikan. Tapi guru di sekolah itu langsung ngusir dia tanpa mau dengerin omongannya dulu. Bener-bener gak dihargai sama sekali, kasihan banget. Silpa nasehatin anaknya sambil jalan, tapi dia gak sadar kalau dia kehilangan anaknya. Dia cari-cari gak ketemu, akhirnya dia ke kantor polisi lagi buat minta bantuan. Tapi malah dapat penghinaan dari si inspektur. Karena udah gak tahan sama penghinaan yang dia dapat, akhirnya meluaplah emosinya, dia ngelawan. Adegan ini berasa banget emosinya si Silpa. Dia biasanya kan suka ngamen gitu tuh, tapi dia pegang kepala orang buat ngeberkatin mereka kan. Nah, karena dia marah sama si inspektur ini, dia berusaha pegang kepalanya, tapi dia nyumpahin si inspektur ini mati. Sebelum lanjut ceritanya Silpa, kita balik dulu ke cerita Fembu dan Mukil. Si inspektur ngajak mereka ke bangunan kosong. Pabrik kosong sih kelihatannya. Di sini Fembu menceritakan semuanya. Lalu si inspektur nanya, kalau dia ngebantu mereka, dia dapat apa? Mukil bilang dia akan kasih semua uang yang dia punya. Tapi si inspektur bilang dia bukan minta uang. Hidup bukan sekedar uang aja sambil ngelihat ke si Fembu. Fembu nangkep nih maksudnya si inspektur apa. Dia mau Fembu tidur sama dia. Fembu nangis dan bilang dia nggak bisa ngelakuin itu.
Jangan karena dia ngelakuin itu sekali, lalu dia dianggap cewek nggak benar. Dia melakukannya sama Kanama karena saling suka, bukannya berarti dia mau tidur sama siapa aja. Cerita mereka ini udah mau menuju akhir, jadi sebelum menyelesaikan ceritanya, kita ke cerita lain dulu ya. Setelah dari rumah sakit, si Arputam balik lagi ke rumah dan berdoa. Yang bantu dia untuk cari uang adalah si Ramasami. Dia cari uang ke sana ke sini tapi nggak dapet, karena orang-orang pada bilang, waktu mereka sakit mereka nggak dibolehin berobat, tapi kenapa sekarang anaknya si Arputam sakit malah ke rumah sakit? Jadi dia bantu dengan cara menjual sepedanya buat Arputam. Selagi si Arputam berdoa, dia keinget. Selama ini dia berpikir kan Tuhan cuma selamatin dia doang waktu tsunami, tapi ternyata enggak. Jadi sebelumnya, dia ketemu seseorang yang ternyata selamat dari tsunami karena pegangan sama patung yang sama. Dan orang itu adalah Silpa. Waktu Silpa nyari anaknya, dia ketemu Arputam terus minta didoakan. Karena dia merasa dia banyak dosa dan itu yang menyebabkan anaknya hilang. Karena waktu di Mumbai saat dia butuh uang, dia pernah disuruh bawa 2 anak kecil dari kalian ke kota. Sebulan kemudian, dia lihat 2 anak itu ngemis di lampu merah dalam kondisi cacat. Padahal waktu dia bawa anak itu, kondisinya masih normal. Arputam bilang, dosa Silpa terlalu besar. Mungkin kematian bisa ngapus dosanya. Nah, di sini Silpa bilang kalau dia emang pernah mau mati, tapi selamat. Dan itu kejadiannya sama dengan si Arputam. Terus ditanya, bisa selamat karena apa? Silpa bilang dia pegangan sama batu. Abis keinget itu dia acak-acak patungnya. Ramasami bilang, cuma karena kamu bukan satu-satunya yang diselamatkan, terus langsung kamu kehilangan iman kamu. Cari Tuhan melalui hati bukan melalui kepala. Aku suka banget nih sama kalimat ini. Nah, pas Arputam dorong patungnya lalu jatuh dan pecah, mereka lihat ada banyak banget berlian. Wah, ini kayak Tuhan tuh ngasih lo solusi loh pada akhirnya. Back to Silpa, setelah ketemu sama Arputam, dia nyari Raskuti lagi tapi gak ketemu. Akhirnya dia pulang dan berniat untuk bilang ke keluarganya. Tapi ternyata, dia lihat anaknya udah ada di rumah. Langsung dia peluk dan cium, tapi anaknya marah terus masuk kamar. Jadi anaknya marah karena dia ngeliat ayahnya beli tiket waktu ke sekolah dia itu. Di sini dialognya bagus banget menurutku, yaitu saat anaknya bilang kalau ayahnya itu egois dan ayahnya mau kabur lagi karena semua orang mengejek. Tapi ibunya dan dia nerima ayahnya apa adanya. Mau jadi laki-laki atau perempuan, memangnya nggak bisa tetap sama-sama mereka. Ini dialog yang sangat dewasa dan bikin terharu. Setelah dengar kayak gitu, Silpa memutuskan untuk nggak akan pernah ninggalin anaknya lagi. Anaknya keluar, terus mereka pelukan. Inilah ending dari ceritanya Silpa. Akhir yang bahagia. Saatnya kita selesaikan storynya Fembu dan Mukil. Fembu mohon sama Mukil buat bantu dia supaya nggak diapa-apain sama si Inspektur Mesum itu. Mukil juga berpikir, walaupun udah disakitin sama Fembu, bukan berarti Fembu pantas untuk diperlakukan begitu. Mukil ngasih ide, nanti ketika si inspektur nggak bantu mereka buang mayat, mereka harus rekam buat jadiin bukti untuk ngancam balik. Tapi idenya gagal, karena si inspektur bilang, Fembu harus tidur dulu sama dia, baru buang mayatnya. Si inspektur nyuruh si Fembu borgol si Mukil di pintu mobil. Terus, dia suruh si Fembu mendekat dan ngarahin Fembu ke posisi lain, karena dia mau ngerekam si Fembu. Aktingnya Fembu di sini dapat banget. Waktu dia takut, frustasi karena ngadepin situasi macam itu, aku kebawa banget nontonnya, ikutan sedih, marah, tegang. Setelah adegan yang begitu menegangkan, tiba-tiba ada TV terjun dari atas, kena kepalanya si inspektur, dan dia mati seketika. Adegan yang cukup aneh, tapi menurutku lucu. Ada aja gitu bikin endingnya. Nah, kalau kalian mikir, lah kok bisa ada TV jatuh tiba-tiba? Ini dia asalnya. Di part pertama kan terakhir aku bilang mereka sudah dapat uang, terus mereka beli TV baru dan datang ke rumah si Idi Amin. Tapi mereka nggak jadi ngasih TV-nya, dan minta perpanjangan waktu sampai besok. Karena Tuyavan harus gantiin TV di rumahnya dulu, supaya nggak ketahuan ayahnya. Kocaknya, si Fasan dengan santainya bilang, besok mereka akan kasih TV yang lebih gede dari ini. Temen-temennya nengok karena kaget dan mau nggak mau setuju aja. Akhirnya pulanglah mereka ke rumah Tuyavan, ganti TV-nya dan buang TV lamanya. Mereka pergi ke atap dan ngebuang di sana, main lempar aja. Dan ternyata di belakang rumah susun itu, gedung kosong yang ada si Fembu dan Mukil.
Jadi, tanpa sengaja mereka nolong si Fembu. Mereka yang tadinya mikir hampir ngebunuh orang pakai racun, jadi beneran bunuh orang, tapi nggak sengaja yang ini mah. Mukil pindahin mayat si inspektur ke dalam mobil, jadi nanti kalau ada yang periksa, mereka akan berpikir ada apa-apa dengan dua orang ini, dan nggak akan mikir hal ini ada kaitannya dengan Fembu dan Mukil. Akhirnya mereka ninggalin TKP dan ngebuang TV-nya. Ini adegan terakhir Fembu dan Mukil. Kalau dilihat sih, adegan terakhir ini mereka sepertinya nggak jadi cerai. Terakhir, Lila dan Arputan ketemu di rumah sakit. Lila bilang tagihan rumah sakitnya dikasih free. Terus si Arputan kan dapat berlian tuh dari patung Yesus yang selama ini dia sembah. Ada pernyataan Lila yang cukup menarik menurutku. Dia bilang dunia nggak mempermasalahkan orang-orang yang nonton film porno. Tapi kenapa para aktornya dicela dan dianggap memalukan? Nggak salah sih perkataannya. Tapi menurutku, tindakannya yaitu pekerjaan yang dipilihnya juga nggak bisa dibenarkan. Semua balik lagi ke persepsi masing-masing ya. Akhir dari kesemuanya ini happy ending. Fembu dan Mukil bebas dari si inspektur dan jeratan hukum karena pada dasarnya memang dia juga nggak ngebunuh sih. Kemudian hubungan Lila dan Suri juga membaik, begitu juga dengan suaminya. Dan Silpa diterima dengan baik, bisa tinggal dengan anaknya dan bisa hidup rukun bareng istrinya. Walaupun sudah nggak bisa jadi suami istri. Eits, nggak ketinggalan. Tuyavan juga bisa ganti TV ayahnya yang dirusak sama Suri. Kalau menurutku, ini salah satu film yang patut ditonton. Film drama komedi yang syarat makna karena mengangkat masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, tapi nggak terasa berat saat ditonton. Malah bikin kita jadi lebih aware sama hal-hal tersebut. 3 jam nonton film India tanpa lagu dan tarian, mungkin ada yang berpikir terlalu panjang dan bisa membosankan. Tapi percaya deh, film ini seru dan nggak ngebosenin. 3 jam nggak akan terasa. Oke, selesai sudah pembahasan film Super Deluxe ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!